Hujan Pak Ustadz, awak kan bukan baru sekali ini hujan. Mantel ada di rumah, payung ada di rumah, mobil ada di rumah, bawa mobil tuh ke masjid. Waduh, baru dicuci sore tadi Pak Ustadz. Cemana mau masuk surga coba? Mau masuk surga nih, tapi tak ke masjid alasannya takut mobil tadi baru dicuci sore tadi itu kotor pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu pelajaran dasar daripada ilmu tasawuf. Kita membaca kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah ini kalau diterjemahkan bahasa kita, awal ataupun permulaan daripada hidayah, ya, petunjuk. Nah, ilmu ini masuk di dalam kategori ilmu tasawuf. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita menjelaskan tentang bahwa yang sedang kita pelajari di awal-awal ini bagaimana kita merapikan semua aktivitas kita, dan terakhir kita sudah selesai merapikan tata cara bersuci kita, mulai dari berwudu, mandi, sampai kepada bertayamum sebagai pengganti daripada wuduk dan mandi. Karena setelah kita bangun dari tidur, maka kegiatan kita berikutnya adalah masuk WC. Di WC ngapain saja? Beristinja. Setelah beristinja kita ngapain? Mandi. Setelah itu kita berwudu. Tidak ada air untuk mandi dan wudu, kita bertayamum. Apalagi yang kita kerjakan setelah itu? Setelah itu coba kita ingat, subuh itu berarti bayangan kita sekarang, pembahasan kita belum masuk waktu subuh. Kita bangun, masuk WC. Karena kata Imam Ghazali di awal, jangan sampai bangun karena azan. Upayakan jauh sebelum azan kita sudah bangun. Kenapa? Rugi kita, ada banyak sekali ibadah yang penting yang kita lewatkan. Karena bisa saja witir kita belum kerjakan. Apalagi menjelang masuk waktu subuh disebut dengan waktu sahur. Waktu sahur adalah waktu yang paling terbaik untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beristighfarlah, astagfirullahalazim. Dan istighfarnya tidak boleh kosong. Nah, ini saya luruskan. Ada orang astagfirullah, 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 ketawa-ketawa sambil nonton TV, astagfirullah, astagfirullah. Itu kosong itu. Ya, sambil istighfarnya sampai ribuan kali. Tapi dengar orang ngomong ketawa-ketawa, astagfirullah, tasbih jalan terus, astagfirullah, astagfirullah, tengok orang. Ya, itu kosong itu. Kita enggak boleh kosong di dalam berzikir. Bagaimana cara beristighfarnya? Hati mainkan. Astaghfirullahalazim. Aku minta ampun ya Allah. Aku minta ampun segala dosaku ya Allah. Lalu dalam istighfar itu harus ada iktiraf. Apa iktiraf? Pengakuan dosa. Ya Allah, mata ini banyak sekali hari ini buat maksiat, nengok ya Allah perempuan-perempuan buka celana dan segala macam di jalan itu ya Allah. Astaghfirullahalazim. Mainkan hati kita, ya. Mana lagi setelah mata? Dari atas dulu kita urutkan. Dari pikiran kita ya Allah. Di kepala ini ada banyak pikiran kotor terbesit di kepala ini ya Allah. Banyak
ide-ide jahat yang lahir dari kecerdasan saya ini ya Allah. Astaghfirullahalazim. Turunkan ke mata, turunkan ke telinga ya Allah. Telinga ini hari ini banyak sekali dengar hasutan-hasutan ya Allah yang tidak jelas ya Allah. Turunkan lagi ke mana? Ke mulut ya Allah. Mulut ini ya Allah hari ini ada menggibah orang, ada memfitnah orang, ada ngadu domba orang, ada carut orang, ada lengkap semuanya di mulut ini. Akui dosa kita. Itu namanya i'tiraf. Bangun tengah malam, akui dosa kita. Di saat kita beristighfar, juga akui dosa kita. Kemana lagi? Turun ke tangan. Tangan ini memegang, memukul, menampar, menyentuh. Kemana lagi? Ke perut. Ini sumber ini semua, kemasuk kemari semuanya. Mana lagi? Ke kemaluan. Kemana lagi? Kaki melangkah. Semuanya organ tubuh ini kita istighfarkan. Astagfirullah. Mainkan hati dalam beristighfar. Jangan mulut beristighfar, hati kosong. Jangan. Nah, kalau setan itu tidak suka, digodanya kita biar tidur, kita lama-lama astagfirullahaladzim, hilang udah. Itu pasti itu, karena setan tidak suka dia. Ya, itu berat godaan itu, apalagi menjelang subuh itu. Jadi jangan lewatkan menjelang subuh itu. Nah, karena itu aktivitas kita. Jadi jangan bangun karena alarm. Kenapa? Karena ada azan subuh yang juga harus kita jawab. Ketinggalan menjawab azan, rugi besar kita. Ketinggalan kita menjawab azan, itu rugi besar. Pahala mendengarkan azan, menjawab azan itu sangat besar. Wajib mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat itu. Kata Rasulullah, barang siapa mendengarkan azan, lalu menjawab azan, lalu kemudian baca doa setelah azan, Allahumma rabb hazihi da'wati tamah dan seterusnya, maka wajabat syafaati yaumal qiyamah, wajib mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat. Tapi kalau terbangunnya azan, mana sempat-sempat itu. Nah, jadi upayakan kita bangun itu jangan karena azan, upayakanlah sebelum itu. Yang sebelum sempat witir. Kenapa? Karena witir itu bagi Rasulullah hukumnya wajib. Ada 3 yang wajib bagi Rasulullah, sama kita sunnah. Kurban, salat duha, salat witir. Ini 3 ini Rasulullah wajib. Sama kita hukumnya sunnah. Ini khusus Rasulullah wajib. Menunjukkan bahwa perintahnya kuat. Nah, jadi upayakan kita witir jangan tinggalkan. Kalau terbiasa bangunnya kebablasan, maka Rasulullah menganjurkan Abu Hurairah untuk witir sebelum tidur. Jadi witir itu bisa dilakukan sebelum tidur. Nampaknya udah mau tidur nih, awaknya tahajud entah 10 tahun sekali. Ya, rata-rata terlambat terus gara-gara tidur. Maka upayakan kita itu apa? Witirnya sebelum tidur. Itu yang dianjurkan Rasulullah kepada Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke kajian kita. Setelah kita bersuci, apa yang kita lakukan? Kita berangkat ke masjid. Beda hukum ke masjid bagi laki-laki dan perempuan. Perintah ke masjid bagi laki-laki jauh lebih kuat dibandingkan dengan perempuan. Laki-laki marah Rasulullah yang tak ke masjid. Sampai-sampai Rasulullah pernah ancam, kalau masih malas kalian ke masjid, ku bakar rumah kalian, kata Rasulullah. Menunjukkan marahnya Rasulullah orang yang jarang ke masjid. Apalagi ibadahnya di rumah terus, kecuali ada uzur, terlalu letih, dia pulang kerja sekali-sekali misalkan. Banyak uzurnya kita boleh tidak ke masjid, itu banyak uzurnya. Tapi dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan, itu ke masjid. Nah, maka bagi laki-laki, maka Rasulullah dulu kalau habis sholat itu absen di zaman Rasulullah. Yang absen Rasulullah langsung.
Dia balikkan badannya ke belakang, dia tengok satu-satu. Si Polan mana? Enggak nampak. Safar ya Rasulullah. Oh okey. Si Polan mana? Enggak nampak. Sakit ya Rasulullah. Okey. Si Polan mana? Kau tak nampak subuh ini? Enggak ada kabar ya Rasulullah. Ya udah nanti pagi-pagi kita datang ke rumahnya. Sekali absen ke masjid, dijenguk langsung sama Rasulullah. Itu dulu. Jadi dulu absen. Kalau sholat itu, sekarang siapa yang berani ngabsen kita? Enggak ada juga yang berani ngabsen kita sekarang. Yang saya dengar di Riau ini cuma Pak Ahmad yang pernah absen dulu di Rohul. Selebihnya tidak ada yang berani ngabsen pejabat ke masjid gitu. Di lingkungan ini mana berani PRT ngabsen kita? Ya, mana berani PRW ngabsen kita? Mana berani pengurus masjid ngabsen kita? Lalu Rasulullah dia absen itu. Bagaimana dengan ibu-ibu? Rasulullah itu pernah melarang ibu-ibu ke masjid. Karena ketika itu kondisinya tidak bagus perempuan ke masjid. Keamanan di jalan dan segala macam. Ya, akhirnya dilarang Rasulullah perempuan ke masjid. Lalu larangan ini dicabut sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La tamna'u ima'akum masajidallah. Jangan larang perempuan-perempuan kalian ke masjid. Berarti di situ perempuan juga ke masjid. Walaupun perintahnya bagi laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Cuman, nah itu perempuan ke masjid jangan sampai gara-gara ke masjid meninggalkan kewajiban di rumah. Tidak boleh. Mana lebih afdal perempuan sholat di rumah karena ingin masak untuk suaminya yang udah lapar atau mau berangkat kerja atau anaknya mau pergi sekolah, atau perempuan itu cari pahala pergi ke masjid. Pahalanya lebih banyak perempuannya di rumah saja dan suaminya lapar, makanan sudah ada terhidang, anaknya mau pergi sekolah ini sudah terhidang, daripada dia ke masjid. Dunia. Tapi kalau di rumah udah beres, ya anak yang mau pergi sekolah tadi udah semuanya udah beres, suami tadi yang mau pergi kerja baju udah disetrika, sarapan sudah ada, udah beres semuanya, ke masjid. Cari pahala di masjid. Beda cara masuk surga bapak-bapak dan ibu-ibu. Ibu-ibu ini bersolek di hadapan lakinya, masuk surga dia gara-gara itu. Bapak bersolek bapak depan ibu, ndak gara-gara itu bapak masuk surga. Nah itu dia. Itu dia. Ibu nih, kalau ibu ndak mau dandan depan bapak, itu disebut dengan nusyus. Nusyus itu bentuk derhaka istri kepada suami. Apa bentuknya? Salah satunya adalah ndak mau berdandan depan laki. Bau bawang tidur, bau bawang pun jadilah. Ya, tak pernah aja ya depan suami itu enak nengoknya gitu. Tapi kalau kondangan 7 lapis bedak ya. Nah, ini bahasnya itu. Bapak-bapak, kenapa tak ke masjid, Pak? Awak bantu bini di rumah masak, Pak Ustaz. Kasihan dia mau pergi kerja. Itu tak masuk surga gara-gara itu, justru masuk neraka nanti gara-gara itu. Udah ada jalur masuk surganya. Nah, jadi ibu-ibu, apa ibu-ibu ini tidak bisa dapat 27 kali lipat? Selesai urusan di rumah, beres di rumah, ke masjid. Tapi dengan syarat di jalan aman, tidak ada yang ganggu dan segala macam. Kalau sekarang kan tak sama seperti Arab dulu. Arab dulu memang bahaya. Masjid sama rumah jauh. Sekarang ini 3 langkah sampai rumah di depan masjid. Nah, tidak akan terganggu itu. Sama aja waktu yang dihabiskan sholat di rumah sama di masjid. Ya ke masjid lah. Tapi dengan syarat di rumah udah beres. Nah, ini bedanya bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau bapak-bapak, apapun alasannya, ke masjid lah. Hujan Pak Ustaz, awak kan bukan baru sekali ini hujan. Mantel ada di rumah, payung ada di rumah, mobil ada di rumah. Bawa mobil tuh ke masjid. Waduh, baru dicuci sore tadi Pak Ustaz. Cemana mau masuk surga coba? Mau masuk surga nih, tapi tak ke masjid, alasannya takut mobil tadi baru dicuci sore tadi itu kotor pula. Jadi apa mobil kita itu?
Mobil kita kalau tak kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara seperti tadi, jadi laknat untuk kita mobil. Harta-harta kita itu kalau tak memudahkan kita dekat sama Allah, itu jadi kutukan bagi kita. Disebut sebagai istidraj, nanti akan muncul istidraj. Makin mewah Allah buat kita, makin jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Memang sengaja Allah makin kasih supaya kita makin jauh dari Allah. Itu yang paling bahaya itu. Baik, ke masjid. Fa iza faraghta min taharatika fasalli fi baitika rak'atai. Kalau kamu sudah selesai bersuci di kamar mandi tadi, maka jangan ke masjid dulu, salat sunnah dulu di rumah. Mana lebih afdal, berwuduk di rumah atau di masjid? Di rumah lebih afdal. Mana lebih afdal, salat di rumah atau di masjid? Kalau salat sunnah afdal di rumah daripada di masjid. Salat sunnah, salat wajib. Salat wajib bapak-bapak lebih afdal di masjid. Walaupun hukumnya dalam mazhab Syafi'i sunnah, meninggalkannya dengan sengaja juga tercela. Nah, jadi salat sunnah dulu. Apalagi kita selesai wudhu tadi, upayakan salat sunnah 2 rakaat. Masuk waktu subuh, Allahu Akbar di masjid. Hentikan zikir yang saya bacakan tadi, istighfar tadi. Stop istighfar. Tadi saya bilang, selama belum masuk subuh istighfar terus. Astagfirullahaladzim. Berapa banyak waktu yang tersisa, gunakan istighfar. Astagfirullahaladzim. Asar masjid, Allahu Akbar. Berhentikan istighfar karena jawab azan pahala lebih banyak. Itu dia. Jangan orang lagi azan awak baca Quran pula. Itu nampak bodohnya. Kenapa bodoh? Orang kalau jawab azan tuh pahala lebih banyak daripada baca Quran. Menjawab azan tuh pahala lebih banyak daripada zikir. Hentikan semuanya. Maka kita kalau di berbenturan, orang azan nih, awak sampai ke masjid, salat sunat tahiyatul masjid kah atau jawab azan? Jawab azan dulu, selesai baru nanti salat tahiyatul masjid. Nah, kecuali Jumat waktunya mepet ya, karena Jumat itu anjuran untuk salat tahiyatul masjid itu kuat, langsung aja tahiyatul masjid. Karena nanti kita khawatir nanti khatib lagi khutbah kita terpaksa salat pula waktunya tidak ada. Jadi begitu. Nah, maka jawab azan dulu, stop istighfar tadi. Hentikan. Simpan tasbih kita. Jawab azan sampai selesai. Jawab azan itu. Nah, selesai jawab azan, tengok di masjid kita ini jarak antara azan dan iqamah itu berapa lama? Upayakan agak lama. Kenapa agak lama? Cak di Mekah itu sampai 30 menit. Kadang sampai 40 menit. Kalau di India, karena itu mazhabnya Hanafi, mereka agak lebih terang, lebih bagus. Jadi mereka itu agak terang-terang sedikit sholatnya. Karena dalam mazhab Hanafi begitu. Kalau sholat subuh itu agak-agak terang sedikit lah, penghujung-penghujung waktu gitu. Jadi upayakan di masjid itu, ya. Subuh itu azan 2 kali. Di zaman Rasulullah itu azan subuh 2 kali. Sampai sekarang Mekah Madinah itu azan subuh 2 kali. Sekali azan membangunkan orang, sekali azan masuk waktu subuh. Jam berapa membangunkan orang? Membangunkan orang itu kira-kira orang cukup waktu untuk masak sahur berapa lama? Dia mana tahu belum witir, belum tahajud segala macam. Kalau sekarang subuh masuk jam 5 kurang 10 misalkan. Tak ada waktu subuh sini. Oh ada. Jam 5 kurang 5. Ya, jadi upayakanlah minimal jam 4 kurang itu dah azan sekali. Pakai as-salatu khairum minan naum. Azan pertamanya pakai as-salatu khairum minan naum. Azan kedua nanti kapan? Masuk waktu azan kedua. Tidak perlu pakai as-salatu khairum minan naum lagi. Cuman kita pusat kenapa orang pakai? Karena kita azannya sekali. Nah, sanggup kira-kira di sini tuh.
Nanti ustadznya pula yang tidak sanggup, jemaahnya sanggup aja, sanggup ustadz, cuman ustadznya tidak sanggup nanti. Ustadz yang tinggal di sini, ya, apa nih pandai lah, gantian kayak semua bapak-bapak di sini, gitu ya. Buat jadwalnya, suara awak tidak enak pak ustadz, ketimbang nggak ada orang yang azan, maksudnya nggak enak lah, makin nggak enak makin cepat orang bangun. Kalau orang enak kali menyendu suaranya, makin enak orang tidur. Jadi coba bapak tengok nanti azan Arab tuh. Kalau azan pertama subuh itu menyentak dengarnya. Yang di Mekah ya, di Arab lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biar bangun orang. Memang begitu suara coba. Apalagi Mesir itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu aja. Biar makin bangun orang. Kita Allah, ini tuh makin tidur. Dinyanyikan subuh itu agak garang sedikit. Apalagi kalau bapak-bapak ini ada suaranya karena napasnya tidak sampai segala macam azan itu, biarlah yang agak garang sedikit suaranya. Apalagi subuh. Jadi cobalah diagendakan itu. Kalau azan Jumat 2 kali itu di zaman sahabat baru ada. Di zaman Utsman bin Affan. Tapi azan subuh 2 kali itu di zaman Rasulullah itu sudah ada. Rasulullah itu di Madinah 2 tukang azannya kalau subuh. Azan pertama itu Bilal bin Rabah. 1 jam, 1 jam setengah sebelum masuk subuh. Azan masuk waktu nanti Abdullah bin Ummi Maktum. Kata Rasulullah, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mendengar Bilal azan, kalian sedang sahur, lanjutkan aja. Maksud Rasulullah itu kalau azan pertama itu, kalau kedengaran orang azan pertama, itu belum masuk waktu, sahur-sahur lah, lanjut aja. Dan kita pun jangan pula tiba-tiba azan 2 kali aja, jemaah tidak tahu apa-apa. Kadang ada jemaah ini enggak dikasih tahu, enggak disosialisasikan, dibantainya azan 2 kali. Jam 4 azan dia. Jam 3 bantainya azan, enggak dikasih tahunya sama jamaah dulu, tak disosialisasikan sama jamaah. Yang tak pernah ke masjid pun datang ke masjid marahin dia nanti. Tak pernah bapak tuh ke masjid, tiba-tiba ke masjid bapak tuh. Ibu itu pun ke masjid gara-gara terlambat dia sahur gara-gara itu, untuk marahin bapak yang azan tadi. Dia sosialisasikan dulu, ya, melalui RT, RW, Jumat, hari Jumat kan ramai orang datang. Bapak-bapak, nanti nggak perlu setuju orang itu, tak setuju dan nggak apa-apa. Kita akan ada keputusan. Tanya semua ustadz, pasti dia tahu. Rasulullah SAW itu di zaman dia azan subuh 2 kali. Bahwa kita sejak pertanggal sekian itu ada azan subuh pertama, ada azan subuh kedua. Kasih tahu, nah, biar nanti orang nggak terkejut. Apalagi Ramadan. Kadang jemaah ini Ramadan menjerit-jerit membangunkan orang sahur. Sahur, 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 sahur. Enggak begitu sebenarnya. Azan aja. Toh bangun juganya dia. Kenapa tak azan aja sekalian? Lebih suka dia milih menjerit lagi. Kecuali enggak bangun dia misalkan. Enggak, ini dia menjerit juga depan mic tuh. Bagus dia azannya sekali. Nampak ilmu enggak. Nah, jadi cobalah yang kayak gitu tuh diperbaiki. Ya. Di Pekanbaru baru nih jarang itu azan subuh 2 kali, ada tapi tidak banyak. Kalau di Medan itu yang subuh 2 kali terjaga itu. Coba nanti ke Masjid Raya Medan itu dengarkan subuh itu, azan subuh 2 kali itu. Nah, di Mekah, Madinah, kalau bapak tak biasa subuh, bapak pikir dah masuk waktu tak ke Masjid Haram bapak. Rupanya orang azan pertama itu. Nah, masuk ke kaji kita lagi. Jadi subuh itu ya, jangan ke masjid dulu, sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah fajarnya dilaksanakan dulu di rumah. Itu dia, laksanakan di rumah. Karena pahalanya lebih besar. Kazalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Rasulullah itu dulu. Jadi tapi Rasulullah itu Allahumma shalli ala sayyidina. Tapi Rasulullah itu dia kan mimbar
dengan kamar Bunda Aisyah itu dekat. 13 meter cuma. Jadi kalau Bilal itu azan, Allahu Akbar, selesai azan, Rasulullah itu di kamarnya sholat. Nanti mau qomat, Bilal datang dulu ke kamarnya. Rasulullah, udah boleh qomat belum? Kalau belum ada jawaban Rasulullah, Bilal nggak berani qomat. Kata Rasulullah, qomatlah. Qomat, baru keluar Rasulullah. Jadi menunjukkan sholat di kamar, sholat di rumah, untuk sholat sunnah qobliyah maupun ba'diyah, itu lebih afdal di rumah. Jadi bapak jangan suuzon sama orang. Ini bapak ini tidak pernah nampak sholat sunnah di sini. Itu bisa jadi dia ini itu ya di rumah gitu ya. Husnuzon aja sama orang. Walaupun memang dia ini terserah lah gitu. Husnuzon aja lah. Habis sholat cus langsung. Itu mungkin dia ba'diyahnya di rumah gitu ya. Summa kalau udah segitu baru tawajjaha ilal masjid. Kemudian setelah itu baru pergi ke masjid. Berangkatlah pergi ke masjid. Ingat, berangkat ke masjid itu berarti keluar rumah. Banyak hal-hal ketika mau keluar rumah itu disunnahkan. Di antaranya adalah jangan lupa bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Supaya ketika kita meninggalkan rumah itu, rumah kita dijaga oleh Allah dan kita di perjalanan pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca itu. Pakai sendal itu yang kanan dulu baru yang kiri. Masukkan kaki kanan dulu. Nanti ngelepaskannya baru kaki kiri dulu. Masukkan yang kanan dulu. Cukup. Baru masuk kiri. Supaya kita melaksanakan ittiba'. Ittiba' itu mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tada'us salata fil jama'ati la siyama subha. Jangan pernah meninggalkan salat berjamaah apalagi subuh. Maksudnya apa? Salat berjamaah itu sangat dianjurkan pada semua waktu. Adapun subuh lebih afdal dibandingkan dengan yang lain-lain. Kenapa? Pahalanya lebih banyak. Terlepas dari 27 derajat itu. Kata Rasulullah di hadis lain, man shallal isya fi jama'atin ka'annama shalla nisfal lail. Orang yang salat isya berjamaah seakan-akan salat setengah malam. Seakan-akan pahalanya itu dia salatnya setengah malam jika isya'nya berjamaah. Wa man shalla subha fi jama'atin. Adapun orang yang salat subuh berjamaah, ka'annama shallal laila kullah, seakan-akan dia salat semalaman, dia tak berhenti salat, saking banyaknya pahala yang dia dapatkan. Maka dari itu, kalau subuh ini salat qobliyahnya lebih banyak pahalanya dari qobliyah dan ba'diyah lain. Paling kuat, paling banyak pahalanya qobliyah subuh, apalagi salat subuhnya. Dan beda subuh dengan, kalau subuh ini sama maghrib agak beda. Kalau subuh, salat sunnah qobliyahnya jangan baca yang panjang-panjang, baca yang pendek-pendek saja ayatnya. Salat subuh jamaah, salat subuh wajibnya baru dipanjangkan. Kalau maghrib terbalik, salat wajibnya pendekkan ayatnya, salat sunnah ba'diyahnya dipanjangkan ayatnya. Itu bedanya subuh dengan maghrib. Ya, kalau maghrib ini ayatnya yang pendek-pendek saja, tapi nanti salat sunnah ba'diyahnya dipanjangkan. Kalau salat subuh tadi maghrib ya, kalau subuh qobliyahnya dipendekkan saja. Bahkan kata sahabat, Rasulullah itu macam tak baca ayat kalau salat sunnah fajar itu, qobliyah subuh itu, tapi baca ayatnya panjang. Ada solat yang panjang ayatnya, ada yang sedang, ada yang pendek. Yang panjang itu subuh. Kalau ulama dulu menghitungnya jangan kurang dari 2,5 halaman. Agak banyak memang ukuran kita. Kami Ustaz itulah bukan tak mau, tak hafal Ustaz, apa boleh buat. Ya, baik. Bapak kalau mau panjang, sambung-sambung dengan ayat lain pun boleh juga. Wadduha hafal, tapi nanggung sampai wadduha saja pendek itu pusat. Sambung dengan alam nasyrah, sambung lagi pakai watin, kan panjang jadinya itu.
Mana tahu hafalan cuma itu ya. Baik. Fa salatul jama'ati tafdulu ala salatil fazzi bi 27 darajah. Salat berjamaah ini populer ya hadisnya, lebih afdal, lebih banyak pahalanya dibandingkan salat sendirian 27 kali lipat. Wah, luar biasa itu. Fa in kunta tatasahalu fi misli hazar ribhi fa ayyu faidatin laka fi talabil ilmi. Maka kalau kita udah belajar ini, maka tunjukkanlah bahwa kita ilmunya sudah ada ya, dengan cara seperti itu. Fa inna samaratal ilmi al amal bih, karena buah daripada ilmu itu mengamalkannya. Fa iza sa'aita ilal masjid. Ini cara pergi berangkat ke masjid. Jangan begitu orang udah komat langsung lari-lari sekuat tenaga. Kenapa lari Pak? Ya orang udah komat. Enggak begitu pergi ke masjid itu. Fa iza sa'aita ilal masjid, apabila kamu berangkat ke masjid, famshi ala hayatin wa ta'uddatin wa sakinatin wa la ta'ajjal. Kalau kamu pergi ke masjid, jalan kaki ke masjid, jangan terburu-buru, jalanlah dengan santai. Kenapa tak boleh terburu-buru? Yang termaksud, yang dibilang buru-buru itu apa? Jalan cepat dia ke masjid. Kenapa bapak ini mau cepat kali Pak? Ini udah kalau mau komat dah. Lari. Ada yang lari ke masjid itu. Takut ketinggalan rakaat pertama. Itu enggak dibenarkan. Afdalnya walaupun udah qomat orang, walaupun orang udah mau habis rakaat pertamanya, maka kita tetap dianjurkan untuk jalan bisakinati wal waqar, santai. Bisakinah, tenang, wal waqar, tidak terburu-buru. Nanti rakaat yang tertinggal itu kita tambah, enggak apa-apa. Tapi dari mana, maka kita jangan sampai lari-lari karena terburu-buru itu mengejar, karena mungkin udah komat karena terlambat kita. Itu adab berangkat ke masjid. Adab pergi berangkat ke masjid itu tidak terburu-buru, mesti kita santai untuk berangkat ke masjid itu. Itu ya, kadang banyak orang begitu sampai ke masjid ngos-ngosan. Allahu Akbar. Itu tidak akan khusyuk itu takbiratul ihramnya. Mana khusyuknya? Belum keringatnya lagi. Belum tengah-engahan lampasnya lagi. Nah, tentu disantaikan. Nah, ketika takbiratul ihram itu enak. Allahu Akbar. Hati nak dup 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 dup. Nah, kalau kita lari kan bunyi dada kita nih. Dup 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 dup. Jadi khusyuk itu pun tidak dapat. Nah, itu maka kita khusyuk itu paling diutamakan dalam ibadah. Maka untuk menggapai khusyuk itu jangan kita sampai terburu-buru dalam melaksanakan sholat. Ini isya berapa lama lagi? 12 menit lagi itu ya. Oke. Baik. Kita ini perjalanan menuju ke masjid. Baik. Sekarang kita masuk sampai ke masjid. Bagaimana caranya kita masuk ke masjid? Ada adabnya. Ini masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah tinggal di sini. Allah bukan makhluk, dia tak butuh dengan makhluk. Maksud ini rumah Allah, ini adalah tempat yang paling terbaik yang Allah sukai kita beribadah di sini. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka masuk ke rumah Allah itu ada adabnya. Sedangkan masuk rumah kita sendiri aja kita pakai peraturan. Masuk rumah orang ada peraturannya, apalagi masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada adabnya. Maka jaga adab itu. Nah, maka saya sering katakan kita harus jaga adab terhadap rumah Allah ini. Termasuk dari segi bangunan. Jangan sampai rumah kita lebih cantik pula dari rumah Allah ini. Jangan, adab kita itu. Terus saya nggak bisa, Ustaz, bangun rumah cantik-cantik. Boleh, cantik kan juga rumah Allah ini. Nah, rumah kita dingin, enak, AC. Rumah Allah Subhanahu wa taala ini panas. Malas orang masuk ke dalamnya. Asal habis sholat begini-gini orang. Apa berzikir, inilah zikirnya nih, ngapa-ngapain baju. Sibuk ngelap-ngelap badan. Tapi alhamdulillah masjid ini ya dingin ya, maka saya berani bilang gitu.
Enggak disinggung pula. Banyak juga yang disinggung gara-gara itu. Saya terserah, saya berani aja bilang adab jaga sama Allah Subhanahu wa taala, di antaranya masjid. Cantik kan masjid nih kalau duit kita. Itu duit kita nanti ngasihkan Allah. Cantik kan ini. Nah, cantik kan ini, baru cantik kan rumah kita. Rumah kita karpetnya wah luar biasa. Tapi karpet rumah Allah itu apa namanya? Kapalan semua kening orang gara-gara sholat di situ. Keras sejadahnya. Ini alhamdulillah lembut nih. Nah, jadi jaga adab itu ya. Biasanya masjid-masjid dalam pembangunan saya bilang begitu langsung jadi pembangunannya. Langsung nanti ada bapak-bapak datang, aku nyumbang lah gitu. Baik. Fa iza aradta ad-dukhul ilal masjid faqaddim rijlakal yumna. Masuk masjid pastikan kaki kanan dulu. Kita terapinya cuma 3 kali aja itu. Pas masuk kaku-kaku rasanya. Berhenti depan tuh dulu. Baru masuk. Kalau tak biasa, berhenti depan pintu tuh. Baru masuk. Kalau nanti kalau udah 3 kali, enggak perlu berhenti lagi. Udah otomatis saja kaki kanan dulu masuk. Sunnah itu. Jangan sampai kaki kiri dulu masuk, enggak ada adab. Keluar nanti baru kaki kiri dulu. Masuknya kaki kanan. Wa qul Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berselawat dulu. Setelah berselawat baca Allahumma aftah alayya abwaba rahmatik. Sebenarnya banyak doa-doa lain, tapi itu yang ringkas-ringkas sajalah. Nanti dikasih yang panjang-panjang, pening pula menghafalnya. Nah, baca yang singkat aja, tapi selawat dulu. Sama seperti kita azan, baca doa azan, upayakan selawat dulu, baru baca doa azan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wa salatil qa'imah dan seterusnya. Jadi selawat dulu. Begitu juga masuk. Selawat dulu. Allahumma aftah alayya abwaaba rahmatik. Fa iza dakhaltal masjida fala tajlisa hatta tusalli rak'atai tahiyyah. Masuk dalam masjid jangan duduk kecuali salat tahiyatul masjid dulu baru duduk. Nah, salat tahiyatul masjid dulu baru duduk. Apalagi lagi hari Jumat. Bahkan ulama membedakan Jumat dengan yang lainnya. Kenapa? Karena ada hadis di mana Rasulullah ketika sahabat datang langsung duduk, kata Rasulullah berdiri. Salat dulu baru duduk, kata Rasulullah. Lagi khutbah ditegur sama Rasulullah. Maka kata ulama hadis ini menunjukkan bahwa kita afdalnya salat tahiyatul masjid dulu baru duduk. Tapi tengoklah, kalau khatibnya ada barakallahu li wa lakum dah mau selesai jangan pula. Tapi nampaknya khatibnya masih lama ini. Iyalah. Ini Allah maghfir lil muslimina wal muslimat, dia bantainya salat. Janganlah. Ada yang tak beradab itu nampak saya itu. Awak lagi khutbah berapi-api bantainya salat tahiyatul masjid depan awak itu. Itu enggak ada adab itu. Kita lagi khutbah ini, bantainya salat tahiyatul masjid di sini depan awak, lama pula. Itu tidak ada adab namanya. Carilah tempat lain. Jangan ganggu jemaah-jemaah yang mendengar khutbah. Itu biasa itu, kadang ada jemaah itu. Kita lagi ceramah gini, bantainya salat depan kita itu. Zuhur itu sering itu kena saya itu. Astagfirullah. Apa-apalah. Nanti dimarahin merajuk pula. Pernah jemaah ini dimarahin merajuk tak ke masjidnya lagi. Awak dapat dosa pula gara-gara itu dia tak ke masjid lagi. Dijaga hatinya ya. Baik, salatlah tahiyatul masjid. Kalau pilihannya cuma waktunya mepet, qobliyah kah atau tahiyatul masjid? Qobliyah saja. Sudah masuk tahiyatul masjid di situ insyaallah. Jadi salat tahiyatul masjid itu salat penghormatan terhadap masjid. Kalau memang waktu kita mepet, kita ini pilihannya banyak. Ini salat sunah wudu kah? Salat sunah tahiyatul masjid kah? Atau qobliyah? Kita baru wudu, berarti ada anjuran salat sunah wudu. Lalu kita masuk masjid, ada anjuran salat tahiyatul masjid. Lalu masuk waktu orang sudah selesai azan, ada anjuran salat qobliyah. Maka kalau 3 ini kebentur waktu mepet, qobliyah saja. Masuk yang 2 tadi ke situ. Dapat 3-3-nya. Awak ambil satu je lah pusat, dapat 3-3-nya. Kalau banyak waktunya, ambillah semua. Panjang waktunya, ambillah semua. Kerjakan tahiyatul masjid dulu. Makin banyak solat kita, makin banyak pahala yang kita dapatkan.
Yang tadi itu waktunya memang tak banyak. Maka kita sama seperti kita ini apa? Niatnya apa ya? Niatnya ini saya ini niatnya puasa 6 Syawal atau puasa Senin ini. Niatkan aja puasa Senin. Insya Allah puasa Senin itu nanti di situ termasuklah masuk karena di bulan Syawal dapat juga Syawal ya. Nah, jadi kita ini kalau waktunya memang tak banyak. Kalau waktunya banyak kerjakan semuanya makin afdal ya. Kita ini kalau tahajud malam waktu banyak, salat sunat taubatnya, salat sunat hajatnya kerjakan semua. Ya, apalagi mau kita cari coba. Fa iza faraghta minar rak'ataini fanwil i'tikaf. Maka setelah salat sunnah 2 rakaat niat i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ya Allah, hamba mau beriktikaf. Mula nih mau i'tikaf dulu. Afdalnya begitu. Tak niat pun tak apa-apa. Tapi kalau kita niatkan jauh lebih afdal. Misalkan bapak mau lama nih duduk mendengar pengajian nanti segala macam. Afdalnya niat i'tikaf biar selama bapak di masjid ini pahala i'tikafnya dapat. Nah, karena i'tikaf selama di sini ini kan ada 2 pendapat ulama memang. Ada yang mengatakan begini, i'tikaf itu cuma 10 terakhir Ramadan saja. Dan itu cara i'tikafnya masuk di malam 21 keluar di hari raya. Nah, tapi ulama lain mengatakan tidak hanya itu yang disebut dengan i'tikaf. Orang duduk sebentar aja ke masjid itu bisa beriktikaf. Makna beriktikaf itu selama ada di masjid itu dapat pahala dengan niat tadi. Nawaitu ana a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala, sengaja aku ya Allah beriktikaf di masjid ini ya Allah. Minimal di hati kita ya Allah hamba beriktikaf karena Engkau ya Allah. I'tikaf di masjid ini. Nah, kalau waktu kita agak panjang, bahkan mau lewat saja itu kita bisa niat beriktikaf ya. Wada'u bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da rak'atai al-fajr. Ada doa yang dibaca oleh Rasulullah setelah salat sunnah, setelah salat fajar, salat subuh itu. Ada doa yang dibaca Rasulullah, agak panjang doanya. Ada yang pendek. Yang pendek apa bunyi doanya? Ada 3 diminta Rasulullah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a, rezeki yang banyak hari ini ya Allah, wa amalan mutaqabbala, ibadah-ibadah yang Engkau terima ya Allah. Itu baca doa ba'da subuh sangat bagus sekali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'ah wa amalan mutaqabbala. Kalau mau panjang ada Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talummu biha sya'si wa taruddu biha alfati wa tasluhu biha dini wa tahfuzu biha ghaibi dan seterusnya. Panjang sekali, takut sekali baca bapak lupa pula nanti. Nanti kalau bapak mau saya fotokan, nanti bapak baca sendiri. Tapi sini barisnya tidak ada. Nah itu dia. Ada juga yang agak pendek dikit, lebih panjang tadi. Allahumma ja'alli nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sya'ri dan seterusnya. Intinya kalau saya bacakan sekali pun saya takut bapak lupa. Jadi kalaupun bapak mau, Ustaz, apa saya mau saya hafal tadi Ustaz, nanti saya kasih, saya fotokan, nanti saya kirim ke WA bapak. Nah, itu dia. Kita adab masuk masjid itu ada. Enggak sama seperti kita masuk ke rumah-rumah orang dan segala macam. Apalagi kita masuknya sembarangan seperti kita duduk masuk ke kedai kopi, ini tidak. Ini ada adab-adab yang perlu kita jaga. Di antara adab lain apa? Hindari di dalam masjid ini bicara-bicara yang tak bermanfaat. Bicaralah yang bermanfaat. Bicara yang bermanfaat itu asalkan tidak bicara sia-sia. Ya, bicara tentang kondisi lingkungan, kondisi masjid, itu kan tak sia-sia itu. Yang sia-sia itu apa? Ketawa-ketawa enggak jelas kayak duduk di kedai kopi, menceritain orang pula di masjid, itu nauzubillah itu. Menggibah orang di masjid pula.
Seharusnya masjid dia berzikir, bicarakanlah hal-hal penting. Ya, bicarakan kesehatan itu penting, bicarakan tentang ekonomi itu penting. Nah, apalagi sebaik-baiknya jangan jauhkan Allah dalam pembicaraan kita. Wallahu taala ala wa alam. Inilah yang harus kita lakukan ketika kita belum berangkat masjid, di jalan sampai kita masuk ke dalam masjid. Terima kasih segala perhatian. Berikutnya kita akan bahas tentang apa yang harus kita lakukan dari sejak terbit matahari sampai masuk waktu zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.